Film berkisah pada kehidupan Jenderal Gibaek yang dikenal karena upaya heroiknya dalam mempertahankan kerajaan Baekje dari gempuran Silla saat pertempuran Hwangsaenbol. Baekje didirikan oleh Raja Onjo, putra ketiga Jumong, yang tak lain pendiri kerajaan Goguryeo. Film diawali peristiwa di dataran Hwangsan pada tahun 660 Masehi. Jenderal Gibaek dari kerajaan Baekje tengah bersiap memimpin pasukan melawan kerajaan Silla yang saat itu membawa 50.000 prajurit pimpinan Kim Yusin. Tampak prajurit bergantian mengisi wadah dengan bahan bakar untuk merakit bom. Sementara prajurit Silla melaporkan jika Gibaek hanya mengerahkan 5.000 pasukan yang memblokir jalan menuju ibu kota Baekje. Walau pasukan Baekje lebih sedikit dari pasukannya, Kim Yusin tak langsung meremehkan Gibaek karena jenderal tersebut pastinya mengerahkan prajuritnya untuk memanfaatkan medan sekitar. Benar saja, Gibaek ternyata sudah memikirkan strategi yang matang untuk menghalau pasukan Silla yang berjumlah 10 kali lipatnya. Ia tak gentar saat Silla mulai maju menerobos barikade Baekje. Diawali dengan panah api, ledakan bom yang berhasil menewaskan prajurit sekaligus kuda yang ditungganginya. Gibaek bahkan berada di garda terdepan dan menghardik pasukan Silla. Menyadari Gibaek lebih tangguh, Kim Yusin menarik kembali pasukannya untuk sementara waktu. Padahal ia sudah meminta bala bantuan dari negeri Tang. Saat itu, Gibaek memuji keberanian dan kesetiaan prajurit yang berhasil memukul mundur pasukan Silla keempat kalinya. Sepertinya pertarungan belum usai karena belum diketahui siapakah yang akan menang menguasai wilayah. Scene diputar 40 tahun sebelumnya di daerah Sabi, ibu kota Baekje pada masa pemerintahan Rajamu Raja ke-30. Seorang pria bernama Jenderal Mujin berpamitan kepada istrinya yang hamil tua. Ia akan pergi ke istana melindungi ratu dan pangeran di saat raja sedang melakukan inspeksi kerajaan. Kesetiaan jenderal pada keluarga kerajaan membuat istrinya cemburu. Ia sampai melontarkan pertanyaan, jika dirinya dan ratu tenggelam, siapakah yang akan jenderal selamatkan terlebih dulu? Keesokan harinya, Jenderal Mujin memantau kesibukan di gudang senjata untuk menemui seseorang bernama Chundol, menanyakan keberadaan pedang yang sudah ia nantikan selama 10 tahun. Dengan pedang tersebut, Mujin akan berjuang untuk menyelamatkan bahkan menghabisi banyak nyawa. Di bawah derasnya air terjun, Mujin berlatih pedang layaknya seorang pendekar terbaik di Baekje. Di tengah perjalanannya, ia diserang pria bertopeng yang bersembunyi dari rumah penduduk. Setelah perkelahian itu, ia menuju ke istana yang dilaporkan terjadi kebakaran di lumbung padi. Ia yang memiliki firasat buruk segera menuju kediaman ratu yang ternyata diserang pembunuh bayaran. Puluhan pria bertopeng ternyata sengaja membakar lubung padi untuk mengalihkan perhatian prajurit. Kemampuan Mujin mengayunkan pedang berhasil mengalahkan mereka. Tersisa satu prajurit untuk diinterogasi. Siapakah dalang dibalik rencana pembunuhan ratu dan pangeran? Tak mendapat jawaban pasti, seorang pria bahkan memilih mati karena tak ingin melihat Pangeran Silla duduk di singgasana Baekje.
Setelah melihat tato di lengan pria tersebut, bisa dipastikan jika mereka adalah kaum puritas, perkumpulan rahasia yang mendedikasikan dirinya untuk masa depan Baekje. Melihat kekacauan yang baru saja terjadi, Ratu Seonhwa, istri pertama Raja Mu, tak kuasa menahan tangis dalam ketakutan, karena teror demi teror belum juga usai selama 1 tahun ini. Ia tak menyangka asal-usulnya sebagai putri Raja Jinpeong dari Silla masih dipermasalahkan. Padahal sudah bertahun-tahun ia dan Pangeran Uija tinggal di Baekje. Raja yang mendengar kabar itu pun langsung kembali ke istana karena begitu khawatir dengan keselamatan orang tercintanya. Ia mengapresiasi ketangkasan Mujin melindungi istana. Raja yang awalnya panik sedikit lega karena Pangeran Uija tak terguncang dengan keributan itu selama Jenderal Mujin ada di sisinya. Amarah Raja tersulut karena sudah 1 tahun Jenderal Baekgyu belum mengetahui siapakah dalang di balik kaum puritas. Raja menduga kaum puritas memiliki orang dalam Baekje karena kejahatannya yang sulit diungkap dan mengetahui seluk-beluk keluarga kerajaan. Melihat kedatangan istri kedua raja yang bernama Sataekbi, Jenderal Baekgyu pasrah saat raja mencurigainya terlibat dengan kaum puritas. Ia pun akhirnya tewas karena dianggap sebagai pengkhianat karena tak bisa memberikan laporan kinerjanya selama ini. Raja lalu mengangkat Kapten Mogeon sebagai pengganti Baekgyu dan memberi waktu 1 bulan mengusut kasus puritas sampai tuntas. Jika ia tak ingin menyusul Baekgyu ke alam baka. Sataekbi sempat mengingatkan raja agar tak bersikap arogan, apalagi kepada kaum bangsawan. Mengingat sebagian besar kaum puritas berasal dari rakyat jelata yang keberatan dengan status Pangeran Uija berdarah Silla. Ia yang tak berambisi menjadi ratu hanya merasa prihatin karena permasalahan ini selalu mempengaruhi pikiran raja. Namun raja justru berpikir sebaliknya karena tak ada yang peduli dengan perasaan ratu yang rela meninggalkan negaranya demi cintanya kepada rajamu. Berpindah ke tempat persembunyian kaum puritas pimpinan Guiun. Ia kecewa dan marah karena anak buahnya gagal menjalankan misi akibat dihadang Jenderal Mujin. Ia pun kembali melanjutkan rencana lain. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan para menteri dan militer, mengumumkan rencana pelantikan Pangeran Uija sebagai putra mahkota. Namun keputusan itu mendapat pertentangan dari Perdana Menteri yang tak lain adalah ayah Sataekbi. Pengangkat putra mahkota terlalu cepat di saat raja masih muda dan sehat, dikhawatirkan menimbulkan keresahan rakyat dan pengadilan istana. 감히 폐하의 뜻을 헤아리죠. 윤 총장과 같은 생각입니다. 신은상도 그러합니다. Berbeda dengan Jenderal Yunchong yang mendukung pemilihan putra mahkota karena raja membutuhkan ahli waris setelah Baekje berhasil menguasai daerah Gajang. 가잠성을 되찾기 위해서 펴르고 있을 것입니다. Raja memuji kebijakan jenderal dan para pengikutnya, berbeda dengan menteri yang justru berpikiran sempit. 폐하의 뜻은 잘 알겠습니다. Perdana Menteri mengungkapkan pernyataan bernada ancaman karena raja tak bisa mengangkat putra mahkota tanpa persetujuan Dewan Bangsawan. Raja tak bisa melupakan kontribusi Dewan yang membantunya naik tahta di saat mendiang raja belum memberikan wasiat. Sekalipun raja membubarkan anggota Dewan, Perdana Menteri tak bisa menjamin raja mendapat dukungan dari 5 provinsi terbesar, mengingat Jenderal Baekgyu semalam dieksekusi. 지방에는 오방의 방령들까지 폐하의 명을 따르지는 장... Dianggap menentang raja, Perdana Menteri dicopot jabatannya dan diasingkan ke daerah Gomamji. Raja mendatangkan kepala penjaga bernama Jenderal Haesu untuk menghukum Perdana Menteri. 마지막으로 묻겠어. Mengetahui ayahnya akan menjalani hukuman berat, Sataekbi mendatangi ruang sidang, meyakinkan peserta sidang apakah keputusan raja yang terbaik untuk negaranya. Mendengar hal itu, Jenderal Hansu menuruti ucapan Sataekbi dan meninggalkan ruangan. 지금부터 사택적덕의 모든 지위를 석탈관직하고 Sataekbi berlutut menenangkan raja. Yang mereka lakukan bukanlah menentang tapi justru melindungi pemimpin Baekje. Karena 2 raja sebelumnya tewas tak lazim dalam waktu 1 tahun memerintah setelah bermusuhan dengan para bangsawan.
Terbawa suasana ucapan Sataegbi, Raja mengakui ketidakberdayaannya sebagai pemimpin dan berniat membuat kesepakatan untuk melupakan hukuman Perdana Menteri. Sataegbi berjanji akan membujuk ayahnya dan para bangsawan memastikan keselamatan Ratu dan Pangeran. 짐이 경솔했어 용서하시오. Di lain tempat, Perdana Menteri membahas keputusan Raja mengangkat putra mahkota, yang kemungkinan hanya untuk melihat siapakah yang benar-benar berada di pihaknya. Untuk mengambil hati Raja, Sataegbi memohon kepada ayahnya memberikan 1000 penjaga istana kepada Raja. 폐하께서 직접 통솔하도록 하세요. Dia berencana menyingkirkan Ratu dan Pangeran karena dianggap membawa pengaruh buruk kepada Raja. Bukannya rasa cemburu, tapi Sataegbi harus melakukannya untuk kebaikan negara. Melihat ibunya menangis, putra Sataegbi yang bernama Pangeran Gyeonggi menikam kelinci buruannya, sembari mengatakan tak akan membiarkan siapapun menyakiti ibunya. 아니다. 애는 우는 Dalam acara latihan, Raja kecewa lantaran penjaga istana tak kompeten dalam berpedang. Saat itu, hanya Jenderal Mujin yang berhasil meredam amarah Raja dengan menantangnya berduel. Di suatu malam, Raja secara terang-terangan membatalkan rencananya mengangkat Pangeran Uija sebagai putra mahkota karena ia ingin anaknya berumur panjang sebagai bangsawan ketimbang hidup dalam ketakutan sebagai pewaris tahta. 노래는 게 낫지 않겠소. 폐하, 그건 아니 됩니다. Itulah satu-satunya cara agar menyelamatkan Ratu dan Pangeran, karena tak ada lagi alasan pihak lain untuk menyakiti keduanya. Menyadari adanya mata-mata yang menguping, Raja justru melarang Jenderal Mujin untuk bertindak gegabah dan mengabaikan hal tersebut. 칼을 내리고 내 곁으로 오라. Setelahnya, keduanya membicarakan masalah rahasia menggunakan tulisan agar tak diketahui siapapun mengenai rencana Raja yang akan meninggalkan istana. 한 것이다 내 진심을. 그래야 살 것 아닌가. Seorang prajurit mata-mata melaporkan kepada Perdana Menteri mengenai batalnya Raja mengangkat putra mahkota. Namun Sataegbi yakin Raja hanya akan menundanya untuk suatu saat, karena Raja sadar dirinya sedang diawasi, sehingga berusaha melindungi Ratu dan Pangeran Uija. 할 수도 있습니다. 설마 알고 있어요. 언제 어디서고 일거수일투족을 감시. Sataegbi sendiri mengajak Mujin berbicara empat mata untuk bergabung di pihaknya, mengingat masa lalu keduanya yang pernah menjalin hubungan percintaan. Sataegbi kecewa lantaran di masa lalu Jenderal Mujin meninggalkannya, yang menjadikannya terpaksa berada di istana menjadi istri Raja. Namun Jenderal Mujin tak bergeming, karena pertemuan itu dianggap mengkhianati Raja. 10년도 넘었지. 난 한 번도 잊은 적이 없습니다. Mendapat penolakan dari Jenderal Mujin, Sataegbi memberi perintah kepada Perdana Menteri untuk menjebak Ratu dan Jenderal sekaligus. Jenderal Mujin berharap istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang tak harus menggunakan pedang. Ia meminta istrinya bersabar karena sebentar lagi Jenderal akan kembali ke tanah leluhur. Sementara itu di tempat berbeda, seorang prajurit mengancam tahanan mata-mata Goguryeo untuk membuat kesaksian palsu. Hal itu sepertinya berkaitan dengan rencana Ratu mengunjungi kuil Hoang. 다녀오겠습니다. 부탁하마. Jenderal Mujin yang mengawal perjalanan itu mengawasi Ratu dan Pangeran selama proses ibadah. Namun saat akan kembali, mereka dihadang sekelompok penjaga istana yang memfitnah Ratu menyerahkan surat untuk mata-mata sila yang menyamar sebagai seorang biksu. 우진 장군, 제 불찰을 용서하십시오. 이는 모함입니다. 알고 있습니다. Jenderal tak tinggal diam mendengar tuduhan yang mengancam keselamatan Ratu dan Pangeran. 칼을 버려라 무진. 어림없는 소리. Tak ingin terjadi pertumpahan darah, Ratu bersedia menjalani pemeriksaan dikawal ketat kembali ke istana. Sementara Jenderal Mujin tak bisa berkutik karena diikat. Setibanya di istana, Raja tak percaya Ratu melakukan konspirasi dengan mata-mata sila. Perdana Menteri meminta Raja tak mencampuri kewenangan Menteri Kehakiman dalam memeriksa kasus tersebut. Di depan Raja, Sataegbi berpura-pura prihatin dengan keadaan Ratu. Ia memerintahkan pihak berwenang melakukan penyelidikan secara bijaksana. Jenderal Mujin dikurung dalam garnisun, sementara Ratu memberikan sebuah catatan kepada Pangeran Uija saat keduanya akan dipisahkan. 내 염려는 할 거 없다. 이 애의 혐의. 주제
찍지 않아 출입 못하게 엄중히 감시하라. 예! Kediaman Jenderal Mujin tak luput dari penggeledahan. Sang istri jatuh pingsan mengetahui Jenderal terlibat dalam pengkhianatan. Jenderal dicambuk untuk mengakui kejahatan agar mendapatkan keringanan hukuman. Namun sampai mati pun Jenderal tak akan mengakui perbuatan yang tak pernah ia lakukan. 시작이 아니라는 것이오. Ia bahkan menuding Perdana Menteri dan Sataekbi dalam dibalik semua ini. 그럼 사택비 전하다. Menyadari nyawa ratu di ujung tanduk, Raja berlutut di depan Perdana Menteri di ruangan kosong, seolah yakin jika Perdana Menteri yang merencanakan semua ini. Raja yang sudah tak berdaya itu pun mengatakan jika sebelumnya ia bahkan membatalkan mengangkat Pangeran Uija sebagai putra mahkota, sehingga ratu tak harus mengalami kemalangan. Sejurus dengan Sataekbi, Perdana Menteri mengaku tak mengetahui apapun tentang perbuatan ratu. Ia bahkan rela dihukum jika suatu saat nanti terbukti kasus ini adalah fitnah belaka. 못할 것이니 신념치 마십시오. Menteri Kehakiman menginterogasi biksu yang mengaku menerima surat dari Jenderal Mujin yang diletakkan dalam lentera. Namun Menteri curiga karena tak ada bekas arang pada surat tersebut. Ia memerintahkan seorang prajurit memeriksa lentera di kuil yang dimaksud. 그림이 묻은 흔적은 없다. Namun sayangnya seorang pencatat menghabisi mata-mata. Karena saat Menteri Kehakiman kembali, pria tersebut sudah tak bernyawa. 당신이 그것이 지도인 줄도. Sepertinya kaum Puritan juga menunjukkan keterlibatannya. Sataekbi memberikan penawaran kepada jenderal yang saat itu dalam keadaan menyedihkan di penjara. Ia akan menyelamatkan jenderal asalkan mengaku hanya menjalankan perintah dari ratu. Kepicikan Sataekbi membuat jenderal tak habis pikir. 황폐하도 말임. Menteri Kehakiman terus didesak mengenai kasus yang belum tuntas. Ternyata Sataekbi sependapat dengan menteri untuk menyerahkan kasus ini kepada raja. 책임을 져 혼란이 온다면 국법이 무슨 필요가 있겠어? Namun Perdana Menteri bersikeras memutuskan bersama anggota dewan. Selagi ada kesempatan, ia akan menggunakannya sebaik mungkin atau mati sendiri di kemudian hari. Ia ingin raja terikat dan menerima setiap keputusan yang dibuat anggota dewan. Jenderal memikirkan ucapan Sataekbi agar memutuskan yang terbaik untuk masa depan anaknya yang akan segera lahir. 당신 아이는 Berpindah ke Dewan Bangsawan yang sedang bermusyawarah menentukan nasib ratu, yang kebanyakan suara ternyata memilih pada kematian. Raja yang bimbang berbicara dengan orang kepercayaannya bernama Saigol mengenai keputusan apakah yang harus raja ambil, turun tahta dan pensiun bersama ratu atau mengorbankan ratu demi tahtanya saat ini. 한낱 필보다 못한 존재구나. 대하. Sataekbi memanfaatkan keputusasaan raja agar raja merasa berhutang budi kepadanya. Wanita itu mengatakan masih adanya peluang raja menyelamatkan ratu dan pangeran yang esok akan divonis hukuman mati. 다짐해 할 수 있단 말이야. 그것으로도 숨 쉴 수 있는 것. Ia telah menyediakan tentara terlatih untuk membawa ratu dan pangeran ke negara Sila. Namun raja harus membiarkan Jenderal Mujin untuk tinggal. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keduanya walau dibuang dari negara Baekje. 왕자가 연금되어 있는 저수로 하공하십시오. Dengan tangannya sendiri, Sataekbi bahkan membantu Saegyeol mengeluarkan ratu dan pangeran dari kediamannya. Sementara raja justru menyelamatkan Jenderal Mujin, memberinya sebuah pedang dan menjelaskan cara ia keluar dari istana. Jenderal Mujin menyadari jika raja yang telah membebaskannya. Raja mengucapkan salam perpisahan karena ketidakberdayaannya yang bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah keluar dari istana, Jenderal Mujin bergegas pulang menjemput istrinya. Menunggangi seekor kuda, Jenderal membawa istrinya menyusul ratu dan pangeran yang saat ini dalam pelarian bersama Saegyeol. Keesokan harinya, Perdana Menteri menegur Sataekbi yang membuat kesepakatan dengan raja tanpa sepengetahuannya.
Sataegbi ternyata mengirim pembunuh bayaran agar ratu dan pangeran tak akan pernah sampai di negara Silla. Namun dia terkejut karena Jenderal Mucin dan istrinya juga melarikan diri. 네 파국에 그의 척까지 데리고 도망갔어요. Sadar raja telah mengingkari janjinya, Sataegbi mengancam tak bisa memastikan keselamatan ratu dan pangeran. 난 모르는 일이요. Ia berniat membawa Mucin kembali ke istana. Raja yakin Sataegbi masih menyimpan perasaan terhadap jenderal, walau selama 10 tahun ini ia berada di sisi raja. 아직도 그를 연마하는 것이요. 폐하를 부탁합니다. Kembali ke Jenderal Mucin yang berhasil menyusul ratu. Ia bertukar posisi dengan Saigol membawa ratu dan pangeran sejauh mungkin dari bahaya. 어디로 가는 것입니까? 나도 아직 모릅니다. Mereka dikejar dua kelompok yang berbeda, prajurit istana dan kelompok Puritan yang diperintah Sataegbi. Belum terlalu jauh Jenderal Mucin memacu kudanya, Sataegbi menahan jenderal yang akan melarikan diri, karena ia harus melayani raja dan Baekje. 칼로 나를 죽일 자는 나밖에 없어. 한 번도 아니고. Untuk kedua kalinya, Mucin tak menggubris tawaran Sataegbi. Ia bahkan sudah muak melihat wanita itu ada di depannya. Karena Jenderal Mucin tak hanya berjuang untuk Baekje, tapi juga demi keluarganya. 그냥 모두 죽습니다. 우리 배우지 마. Sataegbi memerintahkan kaum Puritan menghabisi mereka. Tak diduga, ratu justru mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagai Ratu Baekje, ia tak akan meninggalkan negaranya. Ratu memilih mati di Baekje dan meminta Jenderal Mucin menjaga Pangeran Uija, karena ia bukanlah kriminal melainkan putra Baekje. Mereka yang terdesak kaum Puritan memilih untuk kabur menuju hutan. Sekuat tenaga jenderal bertarung demi istrinya dan melindungi pangeran. Jenderal menyembunyikan pangeran di suatu tempat yang aman. Setelah ia mengatakan keyakinannya untuk kembali ke istana, karena harus membalas dendam kematian ratu setelah ia menjadi raja. 내가 기필코 황제가 될 것입니다. Pangeran memberikan gelang kepada jenderal yang harus dikembalikan dan berjanji akan menganggap putra jenderal seperti saudara jika mereka dipertemukan kembali. 꼭 아우로 삼을 것입니다. Sementara Sataegbi berlutut di depan jasad ratu. Ia berharap di kehidupan selanjutnya ratu terlahir tanpa adanya peperangan. 용서하십시오. Ia memerintahkan Gwiun mencari keberadaan Jenderal Mucin sampai ketemu. Istri jenderal yang terluka tak bisa berlari terlalu jauh. Namun jenderal mengatakan jika keduanya segera sampai di tempat untuk berlindung. 이러다가 장군까지 위험합니다. 그런 말씀하지 마. Namun sayangnya ujung pelarian jenderal hanyalah sebuah jurang. Jenderal yang sudah kelelahan menghabisi kaum Puritan mengalami luka saat Gwiun menyerangnya. Sadar tak bisa bertahan lebih lama, jenderal mendorong istrinya ke laut lepas. Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe.